Bab 1366, Jarak Dekat. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang. Pertarungan yang bagus, tapi sayangnya tidak berguna bagiku. Melihat Xiaoyan di sampingnya, Liu Qing dan Mu Ge mengelilingi diri mereka dalam bentuk segitiga, dan aura mereka bertiga tidak lemah, dan pupil hantu itu tidak lambat atau lambat tertawa. Orang jahat, jangan marah. Dengan mendengus dingin, mereka bertiga saling memandang, dan Xiaoyan langsung menutup matanya, memobilisasi prasasti inti di tubuhnya. Dalam menghadapi tingkat kekuatan ini, tentu saja hanya melalui metode formasi untuk memperkuat diri sendiri dan melemahkan musuh, hanya dengan kekuatan Saint Flame seseorang dapat bertarung. Kalau tidak, mengandalkan kekuatan mereka bertiga untuk melenyapkan Huan Tong akan lebih sulit daripada naik ke langit. Lihat gerakannya, Liu Qing dan Mu Ge secara alami mengetahui pikiran Xiaoyan dalam sekejap, dan segera menutupi tampilan Xiaoyan dengan serangan mereka yang mempesona. Triple Frost Arrows. Menghadapi mata hantu yang kejam di tahap awal Samsung Fighting Immortals, Mu Ge tidak berani menahan sedikitpun. Suara pastoral itu baru saja jatuh, dan tiba-tiba di depan tubuhnya, anak panah es yang menyilaukan muncul dalam sekejap, dan anak panah es itu mengandung suhu rendah yang menyesakkan. Serangan yang sangat kejam. Melihat pukulan Mu Ge seperti itu, Huan Tong tersenyum tipis. Meskipun dia terkejut, dia tidak membuat terlalu banyak pertahanan. Awan guntur hijau di sampingnya berada tepat di depannya, mencoba mencegatnya dengan mudah. Bom! Suara mendesak itu terdengar, dan kemudian banyak anak panah sedingin es di sekitar Mu Ge dengan udara dingin yang membekukan semua hal, langsung menyerang pupil hantu itu dengan kekuatan guntur. Bum bum bum! Suara keras tiba-tiba bergema di langit, dan saat berikutnya, semburan riak energi dan untaian es perlahan jatuh dari langit, momentumnya sangat besar dan mengerikan. Serangannya sangat kuat, sayang sekali bibit yang bagus seperti itu bukan milik keluarga hantuku. Orang ini, pada saat ini, Mu Ge juga mengerutkan kening. Meskipun serangannya tirani, tetapi dalam menghadapi kekuatan jahat ras alien, kerusakan yang dapat ditimbulkannya hampir tidak berarti. Hanya api suci yang benar-benar dapat menyebabkannya melukai atau bahkan melukainya dengan serius. Berapa lama dia akan bertahan? Mu Ge bertanya pada Liu Qing, yang berada di sampingnya. Bagaimanapun, penundaan seperti itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dendamnya sendiri. Begitu dia gagal sebelum waktunya, dia tidak dapat menemukan seseorang untuk memberikan perlindungan, tetapi malah meningkatkan energinya. Beban itu niscaya akan membuat pertempuran ini gagal dalam sekejap. Bagaimanapun, mereka ada di sini, tetapi inti dari pertempuran, kemenangan atau kekalahan medan perang utama mereka, menentukan momentum dari banyak pembangkit tenaga listrik di bawah, sehingga mereka hanya bisa menang, tidak kalah. Segera, melihat sekeliling Xiaoyan, aliran api murni dan suci terus muncul, kata Liu Qing. Hantu, pada saat berikutnya, pupil pantom tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas, dan dengan lambaian tangannya, aura hijau jahat segera mengambil alih aura jahat yang mengguncang bumi dan menyerang ketiganya. Terlalu kuat, Liu Qing dan Mu Ge mengerutkan kening. Aku khawatir serangan orang ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Huho, akhirnya selesai. Serahkan padaku selanjutnya. Liu Qing, kau tetap di sini untuk membantuku menekan dan melenyapkannya. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang mengandung api yang sangat mengerikan tiba-tiba memenuhi seluruh kehampaan. Wong Bas, susunan api penyucian, sebuah raungan bergema langsung di langit, dan kemudian medan perang di seluruh langit, lingkaran api kaki, disertai dengan berkat prasasti inti misterius Xiaoyan, terisi. Formasi, atau apakah itu berdasarkan kekuatan api suci? Sepertinya kendali orang itu terhadap api suci benar-benar telah mencapai tingkat kesempurnaan. Bagaimanapun, Huan Tong sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jadi dia tidak menyadari Xiaoyan memadatkan formasi pada awalnya. Ketika formasi itu muncul, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Aku akan turun dan membantu mereka. Melihat bahwa lingkaran pertempuran lainnya juga tidak diuntungkan, Mu Ge berkata langsung. Liu Qing dan Xiaoyan mengangguk ringan, lalu mata mereka menatap pupil hantu. Dalam formasi ini, formasi itu dipenuhi dengan penindasan kekuatan jahat oleh api suci, dan formasi itu juga meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Sialan, itu membunuh dua burung dengan satu batu. Apa yang harus kulakukan? Kata Liu Qing. Meskipun dia memiliki atribut cahaya,
dia jelas tidak diizinkan untuk campur tangan dalam pertempuran tingkat ini. Kau bisa menonton pertempuran itu, dan menggunakan keterampilan bertarung berbasis cahaya terkuatmu bersama dengan kekuatanku untuk menekannya. Xiao Yan berkata dengan lembut. Apakah ini semua ketergantunganmu? Meskipun itu sedikit mengejutkanku, itu jelas tidak cukup. Pupil hantu itu bergetar, dan awan petir yang menyilaukan menghilang, digantikan oleh aura jahat hijau yang terus-menerus mengelilingi. Aura hijau ini sangat jahat, tetapi baru saja muncul, tetapi telah menahan penindasan dari banyak api suci. Omong kosong yang banyak sekali. Aku harap kamu bisa berbicara seperti itu sebentar lagi. Naga api penyucian, teriak Xiao Yan dengan suara rendah. Pada saat itu, energi di ruang formasi menjadi lebih kaya, dan api kaki terus muncul, dan kemudian di depan tubuhnya, raksasa ganas dengan ukuran 100 meter terbentuk. Naga, formasi api penyucian adalah sesuatu yang disadari Xiao Yan sendiri setelah dia memperoleh api suci. Jika dikalikan ke level puncak, tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi petarung abadi bintang 3. Namun, formasi api penyucian belum sempurna sekarang dan hanya bisa digunakan dengan enggan. Naga api penyucian baru saja muncul, dan itu langsung membuat mata ilusi tampak seperti musuh besar. Bagaimanapun, api di tubuhnya adalah kekuatan api suci yang sebenarnya. Hancurkan untukku. Xiao Yan juga tahu bahwa untuk melukai orang ini dengan serius, dia harus terlebih dahulu menghilangkan aura jahat hijau di permukaan orang itu. Jika tidak, dia akan memukul batu itu dengan telur tanpa keberatan dalam serangan tirani. Tangan iblis surga ajaib. Suara jahat perlahan ditransmisikan melalui formasi, dan kemudian lengan kanan pupil ilusi membengkak beberapa kali dalam sekejap. Gelombang itu dipenuhi dengan stunner. Fluktuasi jahat langsung mengenai naga api penyucian. Boom! Dua serangan tirani bertarung langsung dalam formasi, dan kemudian di seluruh ruang formasi, lingkaran api kaki dan riak energi hijau terus bergetar dan muncul. Tabrakan. Saat berikutnya, keduanya berimbang, dan mereka mundur beberapa langkah. Orang ini, Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa formasi dan kekuatan api suci tidak dapat dengan mudah memusnahkan suku jahat di luar wilayah itu. Orang yang baik sekali, sangat tirani, dia pantas menjadi penguasa Sheng Yan, tetapi lelucon ini, sudah waktunya untuk berakhir. Saat berikutnya, Zaidu dan Xiao Yan menemui jalan buntu. Huan Tong menemukan bahwa meskipun dia tidak dapat menahan diri, dia juga tidak dapat membantunya. Selain ini adalah makam guntur, pupil ilusi takut itu akan berubah, dan ada niat membunuh di dalam tubuh segera. Di sisi lain, banyak pertempuran di bawah ini menunjukkan bahwa kekuatan ras jahat dari luar wilayah telah mengalahkan manusia di sini dengan kekuatan yang luar biasa. Selama mereka menang, lelucon ini akan berakhir sepenuhnya. Kaisar api bertarung melawan Dewa Langit, akhirnya tidak bisa menahan lagi. Xiao Yan tersenyum perlahan saat menyadari kekuatan jahat yang tiba-tiba melonjak dari mata hantu. Dia menampilkan formasi api suci sendirian, untuk memaksa Huan Tong menggunakan segala cara untuk melawannya. Xiao Yan, kamu adalah pengendali api suci pertama yang diakui kursi ini, jadi. Selanjutnya, hadiah ini karena statusmu sebagai penguasa api suci. Aku memberikannya padamu, hahaha. Suara mengejutkan dari fluktuasi aneh terus keluar dari balik jubah hijau pupil hantu. Weng berdengung. Jenis kristal api suci di tangan Xiao Yan terus menggeliat seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Sejak dia datang ke dunia hantu, kekuatan api suci dan kristal api suci Mu Yingying telah berubah menjadi hati api sucinya sendiri. Selain sifat khusus wajah hantu dan api jiwa, itu tidak dapat dengan mudah diekspos, jadi dia selalu menggunakan hati api Tianyan sendiri, kekuatan. Bum bum bum, perasaan aneh di hati Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba aura hijau ribuan meter naik ke langit dari tubuh ilusi. Momentum yang kuat itu ternyata membuat ruang formasi api penyucian Xiao Yan sangat gelisah, dan aura jahat hijau menyebabkan hembusan angin terus-menerus muncul di langit, menyebabkan seluruh langit dipenuhi dengan aura jahat. Xiao Yan, kamu tidak bisa kalah. Melihat tembakan Huan Tong yang tak terkendali, wajah cantik Liu Qing berubah, tangannya hanya mengepal, dan sedikit rasa dingin muncul di hatinya. Meskipun dia tahu tirani Xiao Yan akhir-akhir ini, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menghadapi murid ilusi itu jelas terlalu berbahaya. Hah, Huan Tong tidak lagi berbicara omong kosong dengan Xiao Yan, dan cahaya hijau 1000 meter turun langsung dari langit, seperti tombak besar yang berlumuran darah, dengan mudah menembus penghalang ruang formasi dan meledakkan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan juga berat,
tetapi menghadapi pukulan sekuat itu dari Illusoriai, dia sama sekali tidak takut. Kristal api suci berwarna kuning kaki yang menyilaukan muncul di tangannya, dan kemudian api suci yang menyilaukan itu membungkus tubuhnya dengan erat. Berdiri, bang bang bang, tombak hijau yang menyilaukan itu menghantam api suci Xiaoyan dengan keras, dan gelombang aura jahat berwarna hijau menyembur kemana-mana, dan kekuatan mengerikan terbentuk di langit satu demi satu yang mengandung kekuatan penghancur badai kecil. Kekuatan ini, niscaya akan dengan mudah melenyapkan pembangkit tenaga listrik Douxian sempurna bintang 2 manapun. Susu, sebuah seringai tiba-tiba keluar dari balik jubah hijau pupil hantu. Orang ini telah menutupi identitas aslinya dengan jubah hijau, jadi tidak ada yang tahu seperti apa tubuhnya. Tombak hijau yang tampak acak tadi sebenarnya mengandung kekuatan jahat yang sangat menyilaukan dari pupil hantu. Jika kekuatan itu terkontaminasi oleh kekuatan biasa, ia akan cepat padam. Kamu telah melakukan kejahatan di dunia 1000 besarku selama bertahun-tahun. Hari ini, saatnya untuk membalas. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan dalam formasi api penyucian, anehnya terangkat ke langit. Pada saat yang sama, kekuatan api suci dalam formasi api penyucian dan dendam atribut api semuanya terpusat pada Xiaoyan, dan tiba-tiba berkumpul menuju tinju Xiaoyan. Kekuatannya tidak kuat, tetapi nadanya tidak kecil. Ketika kursi ini membunuhmu, semut-semut ini, termasuk api suci di tubuhmu, akan sepenuhnya direduksi menjadi tawanan. Huan Tong menatap Xiaoyan dengan ekspresi muram. Fluktuasi suci dari kekuatan aneh itu perlahan menggeliat. Mata, jahat, hantu, pupil ilusi. Raungan aneh yang menggetarkan hati orang-orang perlahan keluar dari tubuh Pantom Pupil, lalu Pantom Pupil tertawa, darah mengalir deras di pupil hijau, lalu mulutnya tiba-tiba terbuka, dan massa udara hijau jahat, langsung dimuntahkan, dan dalam sekejap mata, massa udara itu memenuhi seluruh langit, samar-samar sebanding dengan cara yang mengesankan dari formasi api penyucian. Kekuatan macam apa ini? Apakah kita akan mati? Melihat munculnya sungai darah hijau di langit, gelombang-gelombang jahat yang mengejutkan perlahan-lahan memenuhi hati semua orang. Weng Om, di sungai darah hijau, yang terus bergulir, aura samar-samar yang ganas muncul seperti binatang buas. Saat berikutnya, di tengah sungai darah hijau, sepasang pupil hijau menjulang. Pupil hijau ini berlama-lama dengan aura hijau di seluruh tubuh. Di atas aura hijau, ada fluktuasi jahat yang melenyapkan semua hal. Pupil hijau baru saja muncul, dan mereka terbuka perlahan. Pada saat itu, gelombang jahat seperti kebangkitan iblis yang sedang tidur perlahan menyebar ke seluruh langit. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan muncul di pupil hijau, dan pada saat yang sama, wajah tenang Xiaoyan akhirnya menunjukkan jejak gerakan. Tidak bagus. Xiaoyan, mundur. Tampaknya dia merasakan sesuatu. Di sungai darah hijau, pupilnya mengunci Xiaoyan, dan setelah penampilan Xiaoyan muncul, sosok Xiaoyan tiba-tiba melesat ke sungai darah tanpa terkendali. Pergi. Dari klan terpencil dan fantasi, kekuatan pupil hantu secara alami adalah teknik pupil, dan teknik pupil hantu ini telah digunakan pada Yun Qi sebelumnya, tetapi Yun Qi tidak ada di sana, jadi Xiaoyan juga mengatakannya. Weng berdengung. Sosok Xiaoyan melesat ke pupil Suhe dalam sekejap, namun hati banyak kontestan di bawah ini telah hancur. Xiaoyan hari ini, tetapi harapan mereka semua, jika Xiaoyan kalah ya, saya khawatir mereka juga. Xiaoyan tampaknya tidak terkejut dengan serangan dari pupil hantu ini, dan bahkan senyum langka muncul di sudut mulutnya, dan kemudian tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak pada pupil hijau itu karena alasan khusus, dia menarik napas dalam-dalam. Sambil mendesah, tangannya dengan cepat menggambar beberapa cetakan tangan yang sangat aneh di kehampaan. Pada saat yang sama, kristal api suci berwarna kuning kaki juga memancarkan semua kekuatannya, mendorong api suci berwarna kuning kaki di tubuh Xiaoyan hingga ekstrim. Hei, aku kalah. Melihat Xiaoyan di langit, yang terus-menerus tersapu oleh pupil hijau, bahkan ketika dia dekat dengan pupil hijau, tampilan pupil Xiaoyan dengan cepat menghilang, umumnya terkendali. Hahaha, penguasa api suci tidak lebih dari itu. Melihat kesadaran Xiaoyan yang melemah, pupil hantu itu tersenyum perlahan. Senyum itu penuh dengan kegilaan, lebih kuat dari penguasa api suci gelombang itu juga hilang di tangannya sendiri. 3 pukulan keberuntungan, memburu kejahatan. Bawalah kecemerlangan api suci, biarkan ia mekar sepenuhnya. Dan saat berikutnya, tepat ketika pupil hantu itu bangga,
suara kuno tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan, dan pupil abu-abu putih Xiaoyan juga kembali ke warna yang dalam. Bagaimana mungkin? Tidak. Saat berikutnya, menyadari perubahan yang tiba-tiba, pupil hantu itu baru saja bergerak, dan tiba-tiba pukulan Xiaoyan, yang tampaknya tidak memiliki fluktuasi kekuatan, tanpa halangan apapun, dengan lembut mengenai pupil hijau itu, unggul. Boom! Meskipun pupil hijau itu memiliki kekuatan tirani untuk mengendalikan hati orang-orang, mereka tiba-tiba gemetar menghadapi serangan tirani Xiaoyan saat ini, dan langsung terkena tinju api Xiaoyan. Dalam sekejap, ruang itu hancur, sungai darah hancur total, dan bahkan pupil jahat hijau itu meledak di bawah pukulan Xiaoyan, bum bum bum. Tidak, tidak, tidak. Teriakan terus-menerus terdengar dari pupil hantu berjubah hijau. Cepat mundur, Xiaoyan mendengus dingin, dan tiba-tiba membawa banyak orang kuat dan bergegas menuju danau di bawah. Tidak, tidak, tidak. Setelah berteriak, tubuh pupil hantu berjubah hijau tiba-tiba menjadi ilusi, dan tiba-tiba, aliran bintik-bintik cahaya putih keluar dari tubuhnya, menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang terkendali bergegas pergi. Weng Om, banyak pembangkit tenaga listrik yang masih dalam pembantaian kembali ke tubuh mereka di titik cahaya, dan ekspresi di pupil mereka perlahan pulih, kejahatan di tubuh mereka juga langsung melemah, dan mereka langsung jatuh koma, lewat. Jatuh. Saat berikutnya, Xiaoyan melambaikan tangannya, meraih pupil hantu yang hampir runtuh, dan memproyeksikannya ke formasi api penyucian. Bagaimana mungkin? Mustahil. Bagaimana kamu bisa lolos dari kendali pupil hantuku? Kekuatan jahat di tubuh terus terkuras, dan kemudian pupil hantu itu dipenuhi dengan suara-suara yang tidak mau bergema di seluruh formasi api penyucian. Tidak ada yang mustahil. Dunia seribu besar bukanlah sesuatu yang dapat diinjakkan oleh orang luar di daerahmu. Lebih baik kembali sesegera mungkin. Xiaoyan tersenyum sedikit, dan kemudian kristal api suci di tangannya tiba-tiba memancarkan beberapa sinar cahaya terang, langsung menekannya. Kalau begitu, mari kita jatuh bersama. Saat berikutnya, suara Huan Tong penuh dengan kegilaan, dan bergema langsung di formasi api penyucian. Tempat suci cahaya. Pada saat berikutnya, ada cahaya lembut di tubuh Liu Qing, menyinari seluruh langit, dan dalam sekejap, kekuatan jahat di tubuh Pan Tong Tong sepenuhnya ditekan saat menghilang. Api suci, bunuh kejahatan. Murid ilusi, sudah berakhir. Suara agung Xiaoyan memenuhi seluruh formasi api penyucian. Seketika, keterampilan bertarung berbasis cahaya yang menyilaukan dan kekuatan api suci melesat langsung ke arah pupil Pan Tong yang melemah. Bang bang bang, sebuah suara yang sangat istimewa terus menggeliat, dan kemudian jubah hijau itu perlahan menjadi jelas, memperlihatkan tubuh energi hijau, tetapi sebelum ada waktu untuk bergerak, itu benar-benar dihancurkan oleh cahaya suci ergu. Huhuhu, sudah berakhir. Sekelompok orang kuat di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dua sosok Xiaoyan dan Liu Qing di langit. Pada saat ini, mereka berdua tidak diragukan lagi ada seperti dewa. Orang ini, dia benar-benar suka menjadi pahlawan. Para saudari dari keluarga Yu tertawa perlahan dari bawah, dan ada senyum yang sangat memuaskan dalam suara mereka. Hahaha, sukses. Kalian berdua, buang saja mayat Mu Xiao dan Sui Jing, dan biarkan mereka membunuh kita sekarang. Sekarang mereka sedang koma sementara, dan beberapa dari mereka menderita. Orang kuat di bawah saling memandang dengan cemas. Perasaan terlahir kembali setelah bencana bahkan lebih memuaskan. Batuk-batuk, setelah Xiaoyan menyelesaikan semua ini, tubuhnya langsung jatuh ke dasar tanpa terkendali. Aku masih meremehkan kekuatan teknik pupil orang ini. Alasan mengapa Xiaoyan tidak berada di bawah kendali pupil hantu hijau tadi sebagian besar karena Seng Yan. Faktanya, Xiaoyan juga berjudi. Hebat, bagaimanapun juga, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk mendekati pupil hantu hijau tanpa dikendalikan, tetapi dia hanya memiliki kekuatan satu pukulan, tetapi pada akhirnya, dikombinasikan dengan kekuatan penuh dari 3 tinju keberuntungan dan api suci, dia masih benar-benar melenyapkan orang ini. Pahlawan besar, melihat ini, Liu Qing berjalan menuju tempat Xiaoyan jatuh, memeluk tubuh Xiaoyan, dan tersenyum. Dengan wajah memerah, semuanya, mari kita berkultivasi dulu. Kekuatan jahat dalam tubuh kontestan lain yang dikendalikan seharusnya sudah menghilang. Selama mereka bangun, kita akan segera memasuki Thunder Pond. Xiaoyan dan keduanya perlahan jatuh ke tanah dan tersenyum pada kerumunan. Tuan Xiaoyan, saya punya pil obat yang bagus,
silakan gunakan. Saya punya metode penyembuhan yang bagus, apakah Anda ingin mencobanya, tuanku? Petik 2. Meskipun dia malu, tentu saja, dia terlahir kembali setelah malapetaka, sehingga semua orang tidak memiliki persaingan seperti di tahap ketiga. Wong berdengung. Saya tidak menyangka bahwa di antara para kontestan kali ini, ada seorang cabul yang benar-benar membunuh jenderal berbadan sehat yang sedang saya duduki. Di ruang gelap, ketiga sosok itu perlahan menggeliat, dan tiba-tiba salah satu dari mereka menahannya. Dia terus berbicara, boneka putih yang diperban itu mungkin terlalu buruk. Pria kuat lainnya juga berkata, tidak masalah, selama kita mendapatkan benda itu di area terlarang makam Lei, kita secara alami akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Ketika saatnya tiba, kebencian lama dan baru akan dihitung bersama. Pemimpin mereka berkata, sudah kubilang begitu, tapi aku masih harus turun dan melihat apa yang terjadi. Begitu suara itu jatuh, Master Hantu segera menutup matanya dan menenangkan diri, lalu perlahan-lahan menuangkan kekuatannya sendiri ke dalam kehampaan. Weng Om, di kedalaman pegunungan Leiling, mata ilusi awalnya dikalahkan, dan keaktifan yang langka telah kembali di sini, tetapi pada saat ini, langit tiba-tiba dipadatkan oleh badai petir, dan gelombang fluktuasi yang sangat jahat terus menggeliat keluar. Hati-hati, ada musuh. Semua orang memulihkan kekuatan mereka ketika mereka mengalahkan Illusory Eyes, tetapi Yun Qi tidak kembali. Sebaliknya, melihat perubahan seperti itu di langit, wajah Xiao Yan berubah drastis, dan dia berseru. Gelombang fluktuasi ini persis gelombang jahat yang sama dengan Phantom Eyes, tetapi auranya jauh lebih tirani daripada Phantom Eyes. Apa yang terjadi? Bukankah Thunder Tomb melarang masuknya pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal bintang 4? Bagaimana mungkin? Muge juga mengerutkan kening, menatap awan petir jahat yang langka di langit, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Sepertinya klan jahat ekstrateritorial ini sudah siap. Duo Qifeiyu menyentuh garis-garis perak di alis sedikit dengan tangannya. Jika harus, ini adalah satu-satunya cara. Siapa? Bunuh klan hantuku. Sebuah suara lembut yang cukup untuk membuat energi langit dan bumi kehilangan keseimbangannya, perlahan bergema keluar, dan awan darah langit dan bumi bergulung dalam sekejap. Kekuatan tertinggi klan fantasi Nether. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas bahwa dia baru saja menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk mengalahkan mata ajaib. Yang mulia ilusi datang, dan kau tidak akan bersuara. Dan ketika seluruh ruang dipenuhi dengan penindasan Seon, di danau yang tenang, seekor binatang raksasa dengan bayangan perlahan muncul gelombang Mingling Lei Jiao. Kau belum mati. Melihat makhluk besar yang tiba-tiba muncul, aura jahat di langit juga meledak karena terkejut. Huan Zun, lawan lama. Meskipun kau telah mengirim seluruh klanmu untuk menyerang makam guntur lembah petir pedang tempa kami, kita semua adalah musuh lama. Kali ini, kalian juga ditakdirkan untuk berakhir seperti klan pembakar jiwa. Aura makhluk besar itu sama sekali tidak lemah. Langit dan bumi, hahaha. Makam Lei telah sepenuhnya dilarang oleh kami. Dan apakah kalian benar-benar berpikir kami begitu sembrono? Kami hanya pion. Kali ini, kalian Dongsu pasti akan binasa. Lain kali, saat kita bertemu, saatnya untuk menghitung. Kebencian baru dan kebencian lama bersama-sama. Setelah suara jahat itu selesai berbicara, perlahan menghilang, dan dunia kembali normal. Ini adalah Mingling Lei Jiao. Dikatakan bahwa orang ini adalah tunggangan generasi pertama dari lembah guntur pisau tempa, tetapi setelah pemilik lembah generasi pertama terluka, tidak ada jejaknya. Ternyata dia ada di makam guntur. Saat fluktuasi jahat menghilang, orang-orang di bawah tiba-tiba melihat ke depan mereka. Jiaolong bertubuh panjang di atas air tidak bisa menahan rasa terkejut. Orang ini bukanlah tubuh jiwa, dan binatang buas jiwa yang nyata, yang kekuatannya sebanding dengan manusia di tingkat petarung abadi bintang 4. Aku telah menyiapkan penghalang energi khusus di sini. Jika kamu memiliki kemampuan untuk memasuki kolam guntur, itu dapat dianggap sebagai beberapa hadiah untuk kompetisi ini. Setelah Mingling Lei Jiao selesai berbicara, guntur putih susu mengalir di tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi kakek yang penyayang. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Setelah keadaan menjadi tenang, Yun Qi juga berbisik ke sisi Xiao Yan dan bertanya dengan khawatir. Apakah kamu orang yang memusnahkan pupil ilusi? Hanya petarung abadi bintang 2 tingkat menengah, ditambah dengan kekuatan Seng Yan,
benar-benar dapat melenyapkan pupil ilusi dari petarung abadi bintang 3 tingkat awal. Dia benar-benar orang berbakat dari Jiangsan. Lelaki tua Mingling Lei Jiao tertawa. Petik 2. Bagaimana menurutmu, senior? Aku hanya kebetulan. Jika bukan karena tembakan senior tadi, aku khawatir kita semua akan hancur. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Baiklah, jangan bicara dengan sopan. Adapun cara untuk menghancurkan permainan yang ingin kau ketahui, aku dapat menunjukkan jalannya kepadamu, tetapi jika kau ingin tahu, tunjukkanlah kekuatanmu. Ketika kau tiba di Leiqi, aku secara alami akan memberitahumu bahwa aku menunggumu di Leiqi. Setelah Mingling Lei Jiao selesai berbicara, dia membawa Yun Qi, Liu Qing dan 3 putri Duqi Fei, dan tiba-tiba menghilang di sini. Petik 2. Petik 2. Dengan adegan yang tiba-tiba ini, pemandangan juga kembali tenang. Sungguh lelaki tua yang aneh. Beberapa sosok tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Orang ini baru saja membantu mereka, tetapi sekarang dia mempermalukan mereka. Itu benar-benar sulit dipahami. Mari kita istirahat dulu, dan ketika kekuatan semua orang hampir pulih, mereka akan memasuki kolam guntur. Xiao Yan tidak khawatir, dan langsung menjawab semangat juangnya. Di dasar danau, di atas batu di luar kolam guntur, kakek Lei Jiao, ketiga putri duo Qi Fei perlahan berdiri di atas batu, dan kemudian melihat ke langit, di mana ada ruang yang sangat ilusi. Di angkasa, aliran guntur abu-abu terus mengalir, di abu-abu ketika guntur mengalir, bahkan jejak kekuatan dunia pun terus meresap. Gu Master, apakah dia baik-baik saja? Mingling Lei Jiao tersenyum tipis saat melihat ini. Bagaimanapun, generasi pertama Thunder Valley yang menempa pisau itu adalah Du Tianhong. Jadi hubungan antara keduanya sangat bersahabat. Ayah baik-baik saja. Ketika aku mengatur agar kakek Lei Jiao memasuki makam Lei, itu juga untukmu agar kamu pulih dari luka-lukamu. Aku harap kamu tidak menyalahkan ayahmu, kata duo Qi Fei. Pada awalnya, duo Tianhong mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menambahkan tunggangan Mingling Lei Jiao untuk melenyapkan klan Burning Soul sepenuhnya, tetapi itu juga membayar harga yang mahal. Pembatasan klan jahat menyebabkan kekuatannya mandek. Aku sama sekali tidak akan menyalahkan pemilik lembah. Aku hanya tidak tahu bagaimana luka pemilik setelah bertahun-tahun. Mingling Lei Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan khawatir tentang luka ayahku. Du Qi Fei tersenyum. Klan Jiwa terbakar dan klan Yuhuan memiliki hubungan yang baik. Mereka berada di peringkat tengah klan jahat ekstrateritorial. Jadi sekarang aku khawatir itu adalah kekuatan klan Yuhuan yang datang untuk membalaskan dendam klan Jiwa terbakar. Saat berikutnya, Mingling Lei Jiao berkata sedikit. Dan kalian bertiga, ada aura misterius di tubuh kalian, yang cukup untuk menahan ras jahat dari luar wilayah. Orang tua itu berkata di mulut. Bagaimana dengan Xiao Yan? Dia memiliki api suci di tubuhnya, bukankah dia berurusan dengan ras jahat di luar wilayah? Saat berikutnya, Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ada misteri di kolam guntur. Karena dia adalah penguasa api suci, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Jika dia bisa mendapatkan keberuntungan besar di kedalaman kolam guntur, aku khawatir itu akan sangat membantu peningkatan kekuatannya. Itulah jalan yang seharusnya dia tempuh, aku tidak bisa membantunya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, kalian bertiga juga telah memasuki kolam petir. Energi di sana cukup untuk membuat kekuatan kalian mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah kolam petir selesai, aku akan segera berangkat ke daerah terlarang. Mingling Lei Jiao berkata, dan dia tidak memberi ketiga gadis itu kesempatan untuk bereaksi. Sekarang kalian sudah siap, ayo pergi. Di atas danau di pegunungan Leiling, Xiao Yan juga berkata ketika dia melihat bahwa orang-orang kuat di sekitarnya hampir pulih. Ayo pergi. Semua orang mengangguk, dan kemudian langsung tenggelam ke dalam danau. Weng Om, danau itu sangat jernih, tetapi ketika mereka memasuki danau, mereka menemukan bahwa danau itu tidak berdasar, dan semakin dalam mereka masuk, semakin tirani kekuatan dingin dan guntur itu. Di sini, sangat aneh. Muge, yang berada di samping, berkata pertama, bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat menahan rasa terkejut. Penjaga telah membawa Qi Fei dan yang lainnya ke dalam kolam guntur, jadi kita hanya perlu menemukan pintu masuk kolam guntur dan memasukinya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang menyilaukan itu meresap keluar, dan setelah beberapa saat, dia menyadari keberadaan air bawah tanah.
Tempat yang tersembunyi. Di bawah. Dengan panggilan lembut, kecepatannya langsung meroket, dan dia menuju ke dasar. Hei, begitu mereka tiba di dasar danau, tirai cahaya putih susu muncul di hadapan semua orang, tetapi saat ini, ada lingkaran guntur abu-abu di sekitar tirai cahaya, melindunginya dengan erat, melalui guntur abu-abu, sebenarnya membuat banyak orang kuat yang hadir merasakan rasa takut. Jelas kekuatan guntur ini jelas bukan hal yang sederhana. Bisakah itu dipatahkan? Moge bertanya pada Xiao Yan. Aku khawatir tidak. Guntur ini tidak terlihat seperti penjaga, itu sedikit seperti penjaga. Aku khawatir hanya melalui persetujuannya seseorang dapat memasukinya. Kekuatan jiwa yang besar memungkinkan Xiao Yan untuk menemukan beberapa hal yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Pergi. Saat berikutnya gelombang Xiao Yan mendengus dingin, dan serangan yang menyilaukan itu akan segera dilepaskan. Weng berdengung. Ketika lingkaran guntur abu-abu melihat ini, guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tersebar, dan mereka dirasuki oleh semua orang. Ah, sakit. Dan saat guntur abu-abu mengalir ke tubuh semua orang, ada ledakan jeritan yang menusuk hati yang terus berdering. Orang ini, kulit kepala Xiao Yan mati rasa saat ini, dan sebuah kejutan muncul. Guntur abu-abu ini tampaknya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat tirani. Api suci, lahap aku. Xiao Yan memegang kepalanya dengan kedua kepalanya kesakitan, dan kemudian berteriak keras. Pada saat itu, petir abu-abu langsung ditelan oleh api suci. Kemudian, semburan cahaya meledak keluar dari tirai cahaya, menutupi tubuh Xiao Yan. Bangun, dan kemudian menghilang di sini. Jelas, kekuatan guntur abu-abu ini adalah ujian memasuki kolam guntur, dan hanya yang kuat yang dapat menahannya yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Ini adalah ruang dalam Thunder Pond, benar-benar luas dan tak terbatas. Xiao Yan menatap dataran tak terbatas di sekitarnya dan tak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku hanya tidak tahu di mana Lei Qi." Xiao Yan dan Muge memimpin dalam menerobos tirai cahaya dan tiba-tiba datang ke ruang yang berbeda, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, "Ini adalah ruang terbuka di dalam Thunder Pond." Di ruang terbuka, jejak kekuatan guntur terus muncul, tetapi jelas itu bukan Thunder Pond yang sebenarnya. Paling banter, itu hanya dapat dianggap sebagai kekosongan dengan sedikit kekuatan guntur. Apa yang kau lihat di atas? Saat berikutnya, suara lagu pedesaan berkata perlahan. Itu, Xiao Yan mengangkat kepalanya tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat petir cahaya setinggi 100 zang yang sangat menggeliat tepat di atas tanah di bawah mereka berdua, terus menggeliat, dan fluktuasi yang memancar darinya, bahkan dengan kekuatannya, tetapi juga munculnya gelombang ketakutan. Kelompok cahaya guntur itu terus menggeliat, dan kemudian jejak kekuatan guntur terus muncul darinya. Mungkinkah kelompok cahaya guntur ini adalah pintu masuk ke kolam guntur Void? Xiao Yan juga memiliki ide yang berani ketika dia melihat generasi guntur itu. Tanah adalah kelompok cahaya guntur ini, jadi sangat mudah untuk menilai. Masuk dan lihat, Moge juga mengangguk. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain melangkah dan melihat. Sepertinya kalian berdua tidak sekuat itu, dan hati kalian juga sangat tajam. Saat berikutnya, Ming Ling Lei Jiao berubah menjadi seorang pria tua berambut putih dan muncul di depan keduanya. Senior, ketika keduanya melihat ini, mereka sangat gembira dan berhenti bergerak. Bagaimanapun, orang tua ini lebih mengenal kolam guntur Void daripada mereka. Ini adalah ruang dalam kolam guntur, dan itu dapat dianggap sebagai tempat berlindung. Pintu masuk kolam guntur yang sebenarnya adalah kekosongan di atas yang dapat kamu lihat sekarang. Kolam guntur Void penuh dengan misteri, tetapi sangat berbahaya. Bahkan aku tidak berani masuk jauh ke area inti. Ming Ling Lei Jiao berkata sedikit, tetapi bahkan ketika dia menyebutkan Void Thunder Pond, ada ledakan ketakutan di dalam hatinya. Jelas, pasti ada sesuatu yang mengerikan di Void Thunder Pond ini. Benarkah? Keduanya secara alami senang ketika mendengar kata-kata itu, karena keduanya juga memiliki pikiran mereka sendiri. Void Thunder Pond ini memiliki berbagai manfaat, tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga untuk membantu mereka memperkuat kekuatan fisik, jadi keduanya sangat senang. Tentu saja itu benar, namun, ada peluang besar di Void Thunder Pond ini. Pada saat berikutnya, senyum licik muncul di sudut mulut Ming Ling Lei Jiao. Peluang besar, entah mengapa, setelah Ming Ling Lei Jiao mengucapkan beberapa patah kata ini, Xiao Yan tidak terkejut, dan sebuah pikiran yang tidak mengenakan muncul.
Dia menatap kolam guntur hampa di atas, sangat bingung. Di kedalaman kolam guntur, konon ada peluang besar, dan peluang ini cukup untuk membuatmu terlahir kembali. Suara Mingling Lei Jiao muncul. Apa peluang besar itu? Muge tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras, ada klan jahat asing yang harus dihadapi di luar, dan karena dia kalah dari Xiao Yan, dia tentu saja ingin Guangming mengalahkan Xiao Yan dan membalaskan dendam Sue Hen, jadi dia mendengar kata peluang tidak bisa menahan kegembiraan. Kesempatan itu ditinggalkan di sini oleh seorang senior tertentu, dan itu hanya dapat diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan, jadi tidak ada yang menyentuhnya selama ribuan tahun. Suara Mingling Lei Jiao penuh dengan rasa kasihan, dan dia berkata sedikit. Oh, mendengar ini, Xiao Yan langsung menjadi tertarik. Jelas, meskipun dia secara intuitif mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini sangat berbahaya, jika itu dapat meningkatkan kekuatannya, mengapa tidak melakukannya? Kesempatan itu ada di kedalaman kolam guntur void. Apakah kamu dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntunganmu masing-masing. Tetapi ingat, bahkan jika kamu tidak menemukan kesempatan, kamu dapat menggunakan kekuatan guntur untuk menempa tubuhmu di kolam guntur, dan kamu dapat memiliki beberapa efek yang tidak terduga. Orang tua Mingling Lei Jiao memberi instruksi. Menempa guntur, tampaknya transformasi kedua dari 9 transformasi Dewa Naga juga dapat dimulai. Xiao Yan tidak dapat menahan tawa saat dia melihat kolam guntur void yang mempesona di langit. Kalau begitu, maka kamu dapat masuk secara terpisah. Setelah orang tua Mingling Lei Jiao selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya untuk merentangkan keduanya, dan kemudian mengarahkannya ke kolam guntur. 3 gadis Duan Qi juga telah masuk untuk beberapa waktu. Saya harap seseorang dapat menemukan kesempatan itu. Itu juga layak bagi saya untuk menjaga kolam guntur void selama bertahun-tahun. Cici, orang tua itu baru saja melemparkannya ke kolam guntur hampa, dan gambaran itu tiba-tiba berubah, dan kegelapan muncul di hatiku. Dalam kegelapan, badai menderu melewati telingaku, dan mata Xiao Yan sedikit melotot, menggunakan kekuatan jiwanya. Melalui badai ini, samar-samar dapat ditemukan bahwa di ujung kolam guntur hampa, tampaknya ada aliran sinar cahaya abu-abu yang stabil. Sinar cahaya abu-abu baru saja dihasilkan, dan mereka tiba-tiba berlarian menuju kolam guntur hampa. Energi kekerasan yang terkandung di dalamnya, menakjubkan. Ini benar-benar layak menjadi kolam guntur void. Xiao Yan juga bergumam ketika dia melihat pemandangan ini, dan kemudian tidak berani mengabaikannya. Ki pertempuran yang menyilaukan langsung membentuk perisai cahaya merah menyala di tubuhnya. Setelah ini, kekuatan guntur hanya ditekan. Sangat melemah. Ini hanya pinggiran terluar. Jika kamu ingin mencari tempat kultivasi, aku khawatir kamu harus membuang waktu. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan pada dasarnya juga memiliki pemahaman umum tentang Void Thunder Pond ini, yang seperti labirin. Istana besar, seperti kesempatan yang disebutkan oleh roh dunia bawah Lei Jiao, mungkin disimpan di tengah labirin. Hei, apakah ini menakutkan? Apakah kamu ingin mendapatkan kesempatan itu dari mulut Mingling Lei Jiao? Saat berikutnya, suara Soul Eater yang penuh tawa perlahan muncul. Tuan, apakah kamu tahu? Xiao Yan awalnya berencana untuk berlatih terlebih dahulu. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, setelah beberapa pertempuran dengan ras jahat asing, dan latihan Void Thunder Pond, tidak sulit untuk menembus tahap Douxian Bintang 2 akhir. Tetapi dengarkan suara Soul Eater, Xiao Yan juga tertawa gelombang itu wajar. Pokoknya, kesempatan ini tidak bisa menjadi milikmu. Tidak ada gunanya memaksakannya. Lebih baik menjadi orang yang disukai. Aku rasa kau tidak bisa mengambil kesempatan untuk minum sup. Mata Soul Eater berkedip dengan cahaya yang menakutkan dan menyeramkan, dan dia terus berbicara kepadanya. Meninggalkan Void Thunder Pond, sepertinya sedang mencari sesuatu. Namun, yang membuat Xiao Yan merasa aneh, kekuatan guntur di kolam guntur void ini, tetapi bahkan petarung abadi bintang 4 merasakan kulit kepala kesemutan, bagaimana tuannya bisa seperti orang normal. Bukan, milikku. Akhirnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Ayo pergi, jika kau ingin menemukan kesempatan ini, kau harus menemukan Duki Fei Nanzi terlebih dahulu. Begitu suara itu jatuh, Soul Eater berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuntun jalan Xiao Yan, menghadap Void Thunder Pond, di suatu tempat di kehampaan. Pada saat yang sama, di inti Void Thunder Pond, ada sesuatu yang perlahan terbangun.